Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Eka Marliana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKTPT Pengajaran untuk Serdos 2022 dengan mata kuliah Kinematika Dinamika 1 atau biasa disebut sebagai Kinden 1. Saya adalah dosen dari Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atau biasa disebut sebagai Untak Surabaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang identitas mata kuliah yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan mata kuliah dasar pada program studi teknik mesin, dengan nama lengkap mata kuliahnya adalah Kinematika Dinamika 1. Kode mata kuliahnya adalah 14220132 dengan bobot SKS sebesar 2 SKS dan boleh diambil pada semester 2. Mata kuliah prasyaratnya adalah Fisika 1. Tidak harus lulus, yang penting sudah mengambil. Dengan dosen pengampu adalah saya sendiri, Eka Marliana. Apa itu kinematika dinamika 1? Jadi, kinematika dinamika itu secara umum adalah cabang ilmu dalam teknik mesin yang mempelajari tentang gerak benda pada sistem dan mekanisme. Selanjutnya, dalam proses perkuliahan, mata kuliah ini dipecah menjadi dua bagian, yaitu kinematika dinamika 1 dan kinematika dinamika 2. Untuk kinematika dinamika 1, maka materi atau teori yang dibahas itu tanpa mempersoalkan gaya penyebab gerak, hanya analisa posisi, kecepatan, dan percepatan. Sedangkan untuk kinematika dinamika 2, maka gerak yang terjadi juga harus melibatkan gaya-gayanya. Jadi kita harus menganalisa dan juga menghitung gaya-gaya penyebab gerak pada mekanisme tersebut. Di sini ada sebuah contoh untuk sebuah mekanisme sederhana berupa mekanisme crank dan roller. Jika kita sedang belajar kinematika dinamika 1, maka yang bisa kita analisa atau yang harus kita analisa dari sistem atau mekanisme ini hanya posisi, kecepatan, dan percepatan dari komponen-komponen mekanisme ini. Misalnya, join atau posisi dari link yang menyusun mekanisme ini. Namun, jika kita sedang belajar kinematika dinamika 2, maka kita juga harus menghitung gaya yang bekerja untuk bisa digunakan menggerakkan mekanisme ini sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira seperti itu. Untuk capaian pembelajaran, sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran semester yang telah disusun di program studi, yang pertama adalah menganalisa vektor, menjelaskan gerak partikel pada bidang datar, menentukan vektor kecepatan menggunakan kutub kecepatan secara grafis, menentukan vektor kecepatan dengan vektor kecepatan ortogonal secara grafis, menjelaskan gerak relatif dua titik pada satu rigid body dan gerak umum sebagai superposisi gerak translasi dan rotasi, menggunakan bayang-bayang kecepatan dan bayang-bayang percepatan pada diagram kinematis, menyelesaikan kecepatan dan percepatan secara grafis, menjelaskan mekanisme sederhana dan derajat kebebasan mekanisme, menjelaskan gerak relatif 2 dan 3 bidang, menganalisa vektor kecepatan mekanisme sederhana menggunakan kutub kecepatan secara grafis, menganalisa vektor kecepatan mekanisme sederhana dengan vektor kecepatan ortogonal secara grafis, menganalisa vektor kecepatan mekanisme sederhana dengan kecepatan relatif secara grafis. Selanjutnya, menganalisa vektor percepatan mekanisme sederhana dengan percepatan relatif secara grafis, menganalisa kinematika mekanisme dengan rolling pair secara grafis, menganalisa komponen Coriolis dari percepatan normal secara grafis, menggambarkan diagram percepatan dan kecepatan dari mekanisme torak, menentukan perpindahan silinder dari mekanisme torak, dan yang terakhir adalah menganalisa mekanisme kompleks derajat rendah dan tinggi secara grafis. Untuk detail breakdown dari capaian pembelajaran ini dapat dilihat pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang sudah diunggah pada Sister.
Untuk materi pembelajaran atau konten dari mata kuliah ini, yang pertama adalah vektor dan koordinat, kemudian gerak partikel dan rigid body. Jadi nanti yang akan banyak kita bahas itu adalah tentang rigid body-nya, kemudian pengenalan tentang mekanisme, lalu analisa kecepatan pada rigid body dan mekanisme sederhana, analisa percepatan rigid body dan pada mekanisme sederhana, kemudian analisa percepatan Coriolis, dan analisa mekanisme kompleks. Untuk sistem pengajaran, pengajaran dilakukan secara daring atau online dengan dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Kedua metode ini keduanya memanfaatkan LMS dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang disebut sebagai ELITAK. Begitu pula dengan proses daring ya, yang asinkronus juga melalui LMS ELITAK. Berikut ini adalah tampilan dari LMS ELITAK yang kami gunakan. Ini adalah tampilan dari halaman mata kuliah Kinematika Dinamika 1 yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Untuk mengakses LMS ELITAK ini bisa melalui link https://elitak.untak-sby.ac.id. Untuk login, gunakan akun email, boleh menggunakan akun email pribadi atau dari kampus. Jika belum memiliki akun, bisa mendaftarkan. Kemudian untuk nama kelasnya, bisa menggunakan atau bisa dicari ya, di search dengan menggunakan nama kelas Kinematika Dinamika 1. A. Untuk kelas saya yang saat ini saya tampilkan adalah untuk kelas A, tapi ada beberapa kelas yang lain juga. Untuk peserta kelas, masih dari Kinematika Dinamika 1, di sini adalah tampilan untuk peserta yang sudah enroll atau tergabung dengan perkuliahan ini secara daring melalui LMS ELITAK. Bisa dilihat di sini total pesertanya ada 37, ini hanya sebagian saja yang bisa saya tampilkan dalam screenshot ini. Status mahasiswanya aktif, kemudian di sini ada nomor mahasiswa dan nama lengkapnya untuk memudahkan saya melakukan absensi dan juga monitoring keaktifan siswa. Selanjutnya juga ada alamat email untuk berkomunikasi, karena perkuliahan banyak dilakukan secara daring, maka komunikasi melalui email menjadi sangat krusial untuk terus bisa menyamakan persepsi antara mahasiswa dan juga dosen dalam hal ini. Untuk metode pengajaran, ada 4 metode utama. Yang pertama, kita gunakan teleconference Zoom. Ini untuk melakukan perkuliahan secara sinkronus. Lalu akan ada PowerPoint, slides, dan video yang di-upload pada LMS sesuai dengan minggu perkuliahan. Lalu ada beberapa e-book yang saya upload di LMS sebagai referensi belajar untuk mahasiswa, dan juga ada tugas gambar ya. Jadi karena kita akan banyak membahas tentang metode grafis, maka tugas gambar ini akan menjadi krusial untuk proses atau metode pengajaran pada mata kuliah ini. Selanjutnya untuk peraturan perkuliahan, tetap kita ada peraturan untuk perkuliahan daring ini. Yang pertama adalah kelas dimulai sesuai jadwal, jadi kalau memang jadwalnya jam 10 pagi misalnya, kita akan mulai jam 10 pagi. Ya. Kamera wajib menyala untuk peserta dan juga untuk saya. Kemudian absensi dilakukan saat perkuliahan berlangsung. Jadi mahasiswa bisa mengisikan attendance atau kehadirannya pada LMS, tapi hanya bisa dilakukan saat kuliah sedang berlangsung. Ya, kemudian audio wajib di-mute kecuali akan mengajukan pertanyaan. Bisa juga dengan menggunakan fitur raise hand pada aplikasi Zoom. Ya. Kemudian untuk komunikasi dengan dosen pengampu hanya boleh dilakukan melalui tatap muka atau email. Jadi jika mahasiswa berkenan untuk melakukan diskusi atau komunikasi secara tatap muka, bisa dilakukan di kantor, di jam kantor, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku, atau bisa juga melalui email ya. Jadi untuk email dosen pengampu bisa melalui ekamarliana@untak-sby.ac.id. Saya membuka email secara reguler, jadi
saya pastikan tidak akan ada email yang terskip oleh saya. Oke. Melanjutkan pembahasan kita, selanjutnya adalah terkait dengan interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Nah, di sini saya tampilkan beberapa bukti interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Yang pertama, sebelah kiri ini adalah interaksi saya dengan mahasiswa melalui email ya. Jadi bisa dilihat ketika saya search di inbox email saya, Kinematika Dinamika, ada banyak sekali email yang masuk dan tentu saja sudah saya jawab dan sudah saya read ya, sudah saya baca. Kemudian di sebelah kanan ini ada tampilan dari forum diskusi di LMS Elitak. Jadi di setiap pertemuan saya selalu memberikan opsi ini ya, kolom diskusi untuk mahasiswa jika mereka ingin menanyakan atau mendiskusikan tentang sesuatu ya, tentang perkuliahan pada pertemuan tersebut. Jadi tidak harus melalui email, bisa melalui kolom-kolom diskusi yang ada di LMS. Seperti itu. Untuk buku referensi, ada 2 buku referensi utama yang kita gunakan. Fundamental of Kinematics and Dynamics of Machine and Mechanism. Kemudian yang kedua adalah, ini bukunya Vinogradov ya. Kemudian yang kedua adalah bukunya Merriam, ini dengan judul Engineering Mechanics Dynamics 7th Edition. Oke. Selain 2 referensi ini, boleh mahasiswa menggunakan referensi lain yang relevan. Untuk sistem penilaian, secara umum ada 4 subsistem penilaian. Yang pertama adalah kehadiran. Saya sangat menghargai kehadiran mahasiswa, maka saya berikan poin 10% untuk setiap kehadiran mahasiswa. Lalu untuk tugas dan kuis, totalnya adalah 20%. Untuk evaluasi tengah semester atau ETS, poinnya adalah 30%. Dan untuk evaluasi akhir semester, bobotnya adalah 40%. Jadi, jika mahasiswa ingin mendapatkan nilai yang optimal, maka keseluruhan komponen-komponen ini harus dipenuhi. Seperti itu. Selanjutnya akan saya sampaikan tentang rekaman pembelajaran asinkronus. Untuk rekaman pembelajaran asinkronus ini bisa diakses melalui link video yang saya sampaikan di sini. Kemudian untuk LMS-nya, bisa menggunakan akun yang saya buat khusus untuk mengakses Elitak ini dalam rangka Serdos 2022. Yang pertama, silahkan login terlebih dahulu dengan menggunakan akun Gmail di bawah ini. Lalu kemudian masuk ke website LMS Elitak melalui link berikut. Jadi ini linknya, bisa diklik saja, nanti bisa langsung masuk ke kelasnya. Lalu pilih login dengan Google Account ya. Langsung saja di sini pilih Google Account dan gunakan akun Gmail dari poin 1 tadi untuk login. Selanjutnya saya akan sampaikan video pembelajaran secara asinkronus untuk mata kuliah Kinematika Dinamika 1. Secara spesifik adalah video asinkronus yang membahas tentang diagram percepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi semuanya. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas lanjutan dari materi kita minggu lalu, yaitu diagram percepatan. Di pertemuan minggu lalu kita sudah sedikit membahas tentang apa itu diagram percepatan, kemudian secara umum bagaimana cara mengkonstruknya dan bagaimana kita bisa mendapatkan nilai-nilai percepatan pada sebuah mekanisme dengan menggunakan metode grafis atau metode diagram percepatan. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa mengkonstruk diagram percepatan itu sendiri dari sebuah gambar mekanisme ya. Di sini saya sudah share materi diagram percepatan. Jadi materi ini sudah saya upload di pertemuan ke-9. Silakan kalian download. Bagi yang belum, bagi yang sudah, silakan diperhatikan agar bisa mempermudah proses pembelajaran kalian. Oke. Yang pertama, ini kita bahas dulu ya, apa itu acceleration. Acceleration atau
percepatan ya, bahasa Indonesianya acceleration itu adalah percepatan. Secara umum dibagi menjadi dua ya. Di sini kalau kalian bisa lihat ya, di gambar sebelah kiri ini adalah sebuah gambar sumbu ya, seperti sumbu kartesian. Nah, di sini ada sebuah titik ya, titik merah ini anggap aja titik ini adalah titik X. Nah, titik X ini kalau kita mau analisa percepatannya itu ada dua komponen percepatan. Yang pertama adalah komponen percepatan tangensial dan yang kedua adalah komponen percepatan radial. Nah, percepatan radial itu sama dengan percepatan normal ya. Jadi jangan bingung karena di minggu lalu saya kan pakai terminologinya normal. Nah, sekarang saya pakai terminologi radial. Jadi jangan bingung. Tak tulis di sini ya biar kalian tidak kebingungan nanti. Jadi A radial itu adalah A normal. AN ya. Oke, jadi si titik X ini punya omega sebesar omega X. Jadi dia memiliki kecepatan sudut sebesar omega X. Nah, kalau kita menguraikan nilai kecepatan yang mungkin terjadi pada titik X ini, maka nilai kecepatannya adalah sebesar Vx. Ya, arahnya kemana? Arahnya tentu saja tegak lurus ya dari posisi antara titik yang kita analisa dan pusat referensinya. Nah, di sini pusat putarnya atau pusat referensinya adalah titik yang ada di tengah ini atau tulis saja titik O begini. Ya, jadi arah Vx tegak lurus ini adalah tegak lurus terhadap titik OX. Ya. Nah, sekarang kita harus mengetahui nilai dari percepatan di titik X ini ya. Ada dua macam. Yang pertama tentu saja percepatan radial atau percepatan normal sama saja. Arahnya itu adalah menuju ke pusat putaran ya. Jadi radius R ini anggap aja ini adalah sebuah link. Nah, link ini kan mengalami gerakan rotasi. Nah, gerakan rotasi itu punya kecepatan sudut sebesar omega. Kemudian di sini kita bisa mendapatkan nilai arah percepatan radial atau arah percepatan normalnya itu adalah menuju ke pusat putaran ya. Karena pusatnya adalah titik O. Jadi arah AR atau AN itu menuju ke titik O seperti ini. Ya, ini hanya arahnya saja. Nilainya nanti kita bisa hitung. Kemudian untuk percepatan tangensial itu arahnya adalah tegak lurus dengan percepatan normal atau percepatan radial. Ya, nah, tegak lurusnya kemana? Berhubung ini omeganya arahnya adalah CW seperti ini ya, maka nilai arah dari kecepatannya itu adalah tegak lurus terhadap XO ya, terhadap garis XO dan menuju ke atas ya, sesuai dengan arah omeganya yang CW atau clockwise seperti ini. Oke, di sini ada beberapa catatan. Arah percepatan tangensial adalah sama dengan arah kecepatan ya, atau tegak lurus dengan percepatan normal. Terus yang kedua, arah percepatan radial itu menuju pusat lingkaran lintasan. Ya, ini yang perlu kita ingat-ingat ya. Radial atau normal. Jadi ini adalah dua hal yang sama. Lalu kita lanjut ke persamaan-persamaan dasar. Jadi untuk percepatan linier ya, atau di sini ditulisnya A besar, rumusnya adalah dv per dt atau turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu ya, diferensial dari velocity terhadap waktu atau dv per dt atau sama dengan d kuadrat s per dt kuadrat atau turunan kedua ya dari s. S itu adalah jarak ya. Posisi. S itu adalah posisi. Nah, di sini bagian pembilangnya ini merupakan perubahan kecepatan linier dengan satuan meter per sekon ya. Kemudian penyebutnya ini adalah perubahan waktu. Sehingga satuan dari A itu adalah meter per sekon kuadrat.
ya. Jadi perubahan kecepatan linier dibagi perubahan waktu. Maka satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Ini untuk percepatan linier. Lalu untuk percepatan sudut atau nantinya akan kita sebut sebagai alfa adalah turunan pertama dari kecepatan sudut terhadap waktu atau d omega per dt, diferensial omega dibagi diferensial waktu, ya. Atau bisa juga d kuadrat theta per dt kuadrat atau turunan kedua dari perubahan sudut terhadap waktu yang dikuadratkan atau dt kuadrat. Dengan pembilangnya ini adalah perubahan kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, dan penyebutnya ini adalah perubahan waktu dengan satuan sekon. Sehingga nanti alfa satuannya adalah radian per sekon kuadrat begini. Oke, di sini ada percepatan tangensial yang notasinya adalah AT. Rumusnya itu adalah R dikali dengan alfa. Dengan R itu adalah radius atau jarak dari titik yang kita analisa terhadap titik referensi atau pusat lintasan, ya, pusat lingkaran lintasan. Atau kalau kita menganalisa sebuah link, ya berarti R ini adalah panjang linknya itu berapa. Dengan alfa adalah percepatan sudut. Sedangkan untuk percepatan radial atau AR ini adalah sama dengan V kuadrat per R. Dengan V-nya tentu saja adalah kecepatan, ya, kecepatan linier dikuadratkan dibagi dengan R. R adalah jarak antara titik yang kita analisa dengan titik referensinya atau jarak atau panjang jaraknya link yang sedang dianalisa. Kira-kira begitu. Sehingga percepatan total itu adalah A sama dengan akar AT kuadrat ditambah AR kuadrat. Ini sudah saya sampaikan minggu lalu. Semoga mempermudah kalian mengingat kembali ya apa yang sudah dibahas minggu lalu. Oke, sekarang kita langsung menuju ke step by step penggambaran atau proses dari konstruksi diagram atau poligon percepatan. Sebelum mengerjakan diagram percepatan, terlebih dahulu kita harus mengerjakan diagram kecepatan ya. Jadi kecepatan dulu ya. Dari kecepatan kita bisa menemukan percepatan. Tidak boleh, bukan tidak boleh ya. Tidak boleh kamu nggak tahu kecepatannya tapi analisa percepatannya ya. Jadi kalau kamu masih belum paham terkait diagram kecepatan, maka harus dipahami dulu agar bisa menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan analisa percepatan dengan benar. Oke, kita lanjut. Di sini ada sebuah soal ya. Soalnya ini adalah sebuah mekanisme yang cukup, mungkin menurut kalian cukup kompleks, tapi sebenarnya nggak kompleks-kompleks banget. Ya, jadi ada sebuah mekanisme dengan 6 link ya atau 6 komponen penyusun. Yang pertama tentu saja adalah ground, jadi titik O dan titik ini ya. Ini, kemudian ini dan ini semuanya adalah titik O ya atau titik referensi. Ground lah, tak tulisnya di sini ya. Ground. Ini ground, ini juga ground, ini juga ground. Ya, jadi ada 3 ground. Sekian penjelasan dari saya untuk PDD UKTPT Pengajaran Serdos tahun 2022 dengan mata kuliah Kinematika Dinamika 1. Terima kasih dan selamat pagi.